Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, wasammi minadh dhanbi wa ghaffar dhunuballah, wasammi minadh dhanbi wa ghaffar dhunuballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, wasammi minadh dhanbi wa ghafar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ya tajalla bida'wati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa karim wa azim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang kita hormati, yang kita muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya jamaah Majelis Ta'lim Berkat Jaya Abah Mama Samarinda, dari laki-laki ataupun perempuan semuanya kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan membawa iman, dan di hari kiamat berkumpul bersama orang-orang yang beriman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampai malam ini kita kembali menyambung pengajian kita setengah bulan yang lalu, masih di tentang hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya, berkurangnya pahala sholat, ialah, ini bukan membatalkan lah, yang bisa mengurangi ya, mengurangi bahkan bisa sampai hilang pahala sholat, ialah yang pertama dari nafsu amarah, dan yang kedua masih kita di nafsu lawamah, jiwa yang tercela atau dan sifat-sifat yang tercela. Kita ulangi sedikit. Berapa bulan kita membahas tentang nafsu amarah. Amarah itu secara kesimpulan kita ulangi sedikit. Orang bisi nafsu amarah itu bila ia ditimpa, orang nafsu amarah itu bila ditimpa musibah maka ia seperti anak kecil aja. Berarti orang tuh bila bisi amarah tinggi, bila ditimpa musibah ya kekanakan. Sifatnya tuh kayak anak kecil, gaya pandirnya tuh kayak anak kecil.
kisah aja terus, kisah aja mengeluh kesedihan terlalu mendalam. Iya benar tuh bila amarah yang tinggi. Lihat ya bila ada orang tuh berkisah kayak kanakan, perkara sedikit sedihnya kayak dalam, mana tuh amarah tinggi biasanya. Nah, kalau tadi contohkan aja pang cicit-cicitnya lah, cicitnya kada menyembati kada, cuma kayak kisah aja terus pokoknya. Itu pertama, bila amarah tinggi, tersinggung tinggi, panggapan tinggi, pemarah tinggi, itu bila karena musibah kayak kekanakan. Yang kedua, amarah tinggi itu jadinya apabila orang itu tertimpa kenikmatan, maka orang itu laksana sifatnya seperti Fir'aun. Sebaliknya pulang, orang-orang amarah tinggi itu bila dapat nikmat, sikap kayak Fir'aun, kayak meraja tuh, kayak menuhan. Itu secara kesimpulan orang amarah tinggi itu kayak itu biasanya. Yang pertama. Kedua, alawamah, seperti beberapa pertemuan sudah yang kita bahas, ialah nafsu tercela dan sifat-sifat yang tercela. Kemarin kita membahas terakhir yang diantaranya daripada tentang sifat-sifat tercela itu ialah yang pertama pungkalanya dulu, pungkala sumbernya yang harus kita jauhkan. Diantaranya yang pertama ialah suka menimbun jarurang, sifat suka menimbun. Di sini kada bukan, jangan disalahpahami lah. Dalam artian bukan ulun tuh menyuruh, bukan kita tuh menyuruh ampih begawi, bukan kita tuh menyuruh ampih becari atau kada begawi lagi, kada bekerja lagi, kada berusaha lagi. Yang dimaksud di sini nih pungkalanya tuh ialah rasa kada puas dalam hati. Nah, rasanya itu yang dihilangkan harus. Rasa kada puas. Kan rasa tuh kan kada berbentuk, ya kalah. Rasa tuh kada berwujud, kada berupa, hanya berasa. Cari rupa rasa kada senang menimbul, cari aja rupa rasa tuh kada ada. Jadi yang disuruh menghilangkan di sini nih rasa yang senang menimbun dan rasa yang tidak puas. Kenapa jadi disuruh menghilangkan rasanya, bukan disuruh berhenti dari kerjaannya? Rasanya kenapa? Karena apabila itu masih ada di dalam hati, sangat-sangat jauh dari rasa syukur. Jauh dari rasa syukur. Syukur itu ada terbagi tiga. Pertama, syukur dengan lisan. Kedua, syukur dengan hati. Ketiga, syukur dengan perbuatan. Dari yang pertama aja dulu, bilanya kada menghilangkan setitik aja, walaupun hanya sekecil kayak biji sawi, biji apa hanya tuh wijan tuh. Ada rasa ingin menimbun dan rasa kada puas tentang apa yang dibagi oleh Allah Ta'ala. Syukur yang pertama aja jauh, sehalus itu tuh, sehalus biji wijan aja jauh lagi dari rasa syukur yang pertama. Syukur yang pertama tuh dengan lisan, ucapan alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Imbah makan, imbah minum, mariga alhamdulillah. Kawa guring mata, alhamdulillah. Jauh. Lupainya mariga malah mbak mariga udah kada ada lagi ucapan alhamdulillah. Yang nyaman tuh lupa alhamdulillahnya, apalagi yang sakit tak ucap alhamdulillah. Setitik kayak biji wijan aja kata memang jauh dari rasa syukur. Belum syukur yang kedua dengan hati, alhamdulillahnya tuh sampai ke dalam hati tuh, bujur-bujur mau ucapkan alhamdulillah, merasakan. Belum syukur dengan perbuatan lagi, menandakan rasa syukurnya dengan perbuatan tadi tuh, jahir daripada balas kasihnya daripada perbuatannya tadi itu sifat yang baik-baik. Perbuatannya tuh menjadi baik semuanya, rasa syukurnya tadi jauh lagi. Ucapan alhamdulillah aja jarang. Jadi rasanya lah, ini rasanya supaya kada salah dipahami. Rasanya. Nah, kembali lagi kita kepada perkataan Sayyidina Ali daripada minggu lalu, ialah
Pungkala yang pertama itu kan al-qanaatu bil jahli, merasa cukup dengan kebodohan. Yang kedua, ia senar suka menimbun. Suka menimbun, rasa kada puas tuh nah. Rasa kada puas dengan apa namanya tuh, dengan apa yang didapat tuh rasa kada puas. Jika rasa yang kada puas itu jenis kebaikan, itu bagus. Wasyuhu bil fadli wal hirsu 'ala dunya, bakil, kikir, dan terus terlalu semangat tinggi terhadap untuk mengumpulkan dunia, ria dalam beramal, dan kagum terhadap diri sendiri. Ini 5 perbuatan yang tercela ini menghalangi seseorang itu untuk menjadi orang yang soleh. Jauh lagi gelar soleh lah daripada 5 perkara ini, ada jauh lagi daripada gelar orang tuh soleh. Nah, penghalang. Nah, kita sambung lagi, bismillah. Di antara daripada sifat-sifat yang tercela, jenis lawamah lagi. Ini contoh-contohnya yang kebiasaan daripada orang banyak, namanya kita harus dirubah. Di antara daripada kebiasaan-kebiasaan nafsu tercela itu ialah yang kedua, sifat yang tidak menyenangkan. Apa-apa yang kada menyenangkan tuh tercela. Contoh, arahnya dulu banyak yang kada menyenangkan nih. Contoh dulu, di rumah tangga dulu, antara laki bini dulu. Bini itu nah, laki betakon, jer laki yang HP ku di mana tuh, jer lawan talunjuk jari. Ini gawian tercela nih. Binian tuh kada bully lawan laki nunjuk lawan talunjuk nih. Ini mengurangi pahala salat. Kan bisa hilang. Mana yang tuh, jer. Binian tuh bila perempuan bila dengan suami, laki umpama suami bertanya, maka menunjuknya dengan jempol. Bagi laki-laki menunjuknya dengan telunjuk. Bagi seorang perempuan menunjuknya dengan jempol. Coba aja pian takoni bini. Laki tan takoni bini, menanyai bini, yang HP ku di mana? Tuh, jer. Biar lembut di situ yang tetap merasa kada menyenangkan masih. Ini nih. Kada menyenangkannya nih. Ini aja. Karena kalau dalam agama kan, di dalam agama, dalam aturan tuh kalau binian tuh disuruh tuh kan, dari aturan yang disampaikan oleh Nabi itu kan, kalau binian tuh pakai jempol. Kalau perempuan gitu nah. Kalau dengan orang tua ataupun orang yang agak kita hormati, contoh kayak bini ke suami, kita ke orang tua kita, di mana pakai umpama kita laki-laki telunjuk, situ umpama ditundukkan kepala sedikit kalau ada orang terhormat kayak abah, mama, atau guru, atau orang yang lebih tua, di mana mandak anak, situ bila kita laki-laki yang ditakoni, di situ kepala ditundukkan sedikit ya, atau 2 tangan kan, situ agak lembut kalau dilihat, menyenangkan. Oh di situ nih, jangan juga terlalu tunduk, di situ jungkang selajur, di situ. Bila bibini kayak ini, situ 2 tangan menunjuk. Nih kayak ini ha, kada berbunyi. Apalagi yang laki kada betakon, pian kena yang situ nah, yang laki bebini, umanya anu abahnya kena nah lah abahnya lah ingatakan kena, nah ini ditukar, ini ditunjuki ke buku. Ini sifat tercela nih di dalam rumah tangga. Coba takoni laki bila bini kayak itu, kada ada yang menyenangkan. Kulir bakalahi bener aja laki, padahal jangan berhati ini sarik-sarik aja bang. Kulir bakalahi berenai, ini perbuatan tercela lah. Salah satu hal yang bisa menyebabkan mengurangi pahala salat. Jadi bila laki kayak ini, bila bibini kayak ini. Nah ini yang ditunjukkan sana. Ini kada kasar. 2 jari ini aja antara 2, bila laki-laki ini, laki-laki ini. Kada ada dikelingking, kada ada ditakoni umpama laki betakon kepada bini, mana yang tuh jadi mau lolot nih. Tuh mau lolot. Jadi
Itu termasuk daripada bagian daripada sifat tercela. Ini bagian dari rumah tangga dulu, bagian daripada rumah tangga dulu. Apalagi seumpama ditanyai bini tadi, bila lelaki ditanyai bini, yang jar di mana anu, situ yang aja nih, laki juga nang tercela pulang. Bisa berbalik, karena lakian tuh karena ini sifat lemah bang, sifat bibini, bukan sifat lemah, sifat kayak membibini. Makanya laki-laki itu biasanya bila ketujuh menunjuk dengan jempol ditakuni orang, situ. Orang tuh biasanya kayak kayak ada model membibini. Apalah bahasa Indonesianya. Ya, sedikit banyaknya ada kayak membibini. Entah tingkah lakunya kah kayak membibini, entah nyalinya kah kayak bibini, entah adalah kayak bibini. Bila bibini itu kebiasaan kayak ini, kayak laki-laki, orangnya bujur bibini, tapi lihat aja bini perempuan tuh ada kayak lelaki sifatnya kayak lelaki, orangnya bibini tapi sekali nyari-nyari kayak lelaki, nyari-nyari. Karena ini bang, antara dua ini nih, bila bibini kayak ini, siapakah yang menanyai? Bukan hanya laki aja, bila orang tuh bibini nunjuknya dengan ini, bila orang tuh lelaki nunjuknya dengan telunjuk. Bila terselisih ya itu bang, perlunya artinya kita tahu dalam aturan agama tadi itu bagian daripada nafsu tercela. Rancak tulun sakit hati melihat, cuma hanya sebatas sakit aja bang, berkata-kata kada bisa melihat orang berhadapan. Ikam yang aja ikam tuh lawan mata-matanya tak angkat. Makinnya parah lagi tuh, bertambah lagi kurangnya, makinnya parah lagi. Itu bagian daripada sifat tercela. Yang kedua, contoh yang kada menyenangkan pokoknya, bebini belaki. Bini itu laki, kalau kita Banjar, kalau kita orang Banjar tuh memakai bahasa halus biasanya. Kalau bini ke laki tuh baulun bepian. Jangan mon kawa, jangan baku beikam. Ikam yang ajar, je bini ke laki, ikam mon laki ke bini itu wajar aja aku ikam. Asal jangan unda nyawa aja, unda nyawa tuh tak kasar sedikit. Aku ikam tuh sudah menangah lah. Jadi berbahasa Banjar, kalau bahasa Indonesianya ya diterjemah lah dengan bahasa masing-masing yang biasakan bahasa halus lah. Karena laki itu mendengar ikam hendak mana, ikam yang kada menyenangkan lalu ikam. Hati itu kada senang, coba tanya, karena sesuatu yang kada menyenangkan tuh jatuhnya sifat tercela, kada disadarian. Rajin sembahyang kurang, terus inya menambah, inya mengurangi. Bahkan banyak dikuranginya daripada ditambah-tambahnya. Penambahan kebaikan lebih sedikit, terlebih banyak yang gawian yang dapat mengurangi daripada yang menambahi. Susah bang merubah kebiasaan. Kalau bisa kalau kata biasa aku ikam susah bang. Jadi yang bagus tuh laki ke bini ya baku beikam tuh ndak apa-apa. Kalau bini ke laki jangan baku beikam. Ikam kemana? Yang ikam kenapa diulah? Kada nyaman, rasa apa kada nyaman lalu kayak kada ada rasa menghargai. Artinya kan kada menyenangkan. Nah, sesuatu yang kada menyenangkan berarti sifat tercela. Di antaranya lagi contoh bepandir nyaring pada laki. Tuh ya juga tuh. Bekakarasan kada yang kada. Tuh dia pihak bibini. Itu dimasuk gawian daripada tercela. Tapi ada juga ya memang orang karakter suaranya nyaring, itu kada masalah. Tapi yang ini nih menyaringkan, mengeraskan suaranya daripada laki. Itu di dalam umum lah, itu umum kejadian dalam pihak laki bini itu yang sifat tercelanya itu dah. Dulu yang pertama tunjuk menunjuk, perkataan agak kasar, kurang menyenangkan. Itu dah kebiasaan keseharian kita. Kemudian lagi di lain daripada itu ialah diantaranya
karena rasa ingin kuatnya hati untuk menimbun dunia dan rasa tidak puasnya dari apa yang ia dapat yang dibagi oleh Allah Ta'ala, ya, maka lupalah ia akan segala kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan itu untuk dirinya, hingga timbullah daripada sifat-sifat tercela pada dirinya dan ia tidak merasa, bahkan ia tidak merasa rugi dan tidak menyesali dan tidak menyayangkan. Ini gara-gara terlalu kuat itu tuh lupa. Bahkan orang sudah tahu gini ilmunya, gara-gara terlalu kuat itu kada terperhatikan lagi hal-hal kayak tadi, padahal sepele bener. Di antaranya lagi akan menimbulkan daripada sifat-sifat tercela, di antaranya ialah banyaklah yang kada menyenangkan. Contoh lagi, ya kena berjualan membunguli orang, berjualan mendustai orang. Bila berjual mobil, berjual motor, kilometernya tinggi kena di setel rendah tuh. Yang kilometer 200.000 disetting jadi 80.000. Nah baru 80.000 kilometernya, jarang bujur. Akhirnya kelakuannya tercela terus. Kena bunyi mesin kasar, hendak menjual, datang pembeli kurang nyaman didengar pembeli karena mesin kasar, dibuati pisang. Mesin tuh kalau dibuati pisang ranai loh, bunyinya hinip nyap bener, entah dibuati oli kental. Banyak. Karena ini bahkan lebih banget daripada tercela lagi, ini sudah jat daripada membodohi orang. Yang namanya tercela ini orangnya kada marah, tapi gawian dan sifatnya itu nah tercela bener, membodohi orang. Ini kada merasa aja orang barang nomor 2 dipedahkan nomor 1, kayu ukuran sekian dikatakan sekian, yang mana ukuran kecil dikatakan besar. Itu semuanya gawian-gawian tercela. Termasuk juga di pasar ketujuh betetawar belanja tuh nah ketujuh menawar-nawar. Ini berapa ajar 100.000, menawar 40.000 kawal ajar, ngacohnya nawar 40.000. Ujar tukang jual, ayo aku ngurangi akan 5.000, 95 barang. Mak jar sedikitnya ngurangi jar. Bila sampai tukang jual tuh sudah mengatakan aku kada kawal lagi mengurangi, saya ini bang sudah masih memaksa setawar-tawar, tuh tercela tuh. Jadi kita tuh bila tahu tukang jual tuh sudah mengopkan kalimatnya, aku jadinya kada banyak berujung, jujur aja. Aku seini aja kau menjuali kada kau lagi mengurangi. Maai kurangi peng lagi, maai kurangi. Paksa. Itu sifat tercela. Orang tukang jual tuh akhirnya gara-gara si pembeli, tukang jual tuh jadi kada senang, kada menyenangkan. Itu termasuk bagian yang tercela. Makanya bila ada biasanya tuh orang tuh kalau penawaran jadi orang itu bagian dari sifat tercela. Cerewet bandapang, mau bandapang tukang dagang. Tetamu kayak itu untung ada amarahan, amarah menyaring-nyarik tuh bang, belanja ke lain aja sana aja. Banyaklah luas kalau kita bahas contohnya. Lagi bagian daripada sifat yang tidak menyenangkan, daripada lawamah tercela. Contoh lain, seumpama kita bersilaturahim umpama ke tempat keluarga, mau itu saudara kah, keponakan kah, paman kah, ataupun yang lainnya siapakah, ataupun ke tempat kawan kah yang kada ada hubungan darah, beilang biar orang Banjar beilang bersilaturahim sampai jam makan dihidangkan makanan, perbuatannya tadi tuh kada menyenangkan. Contoh kicap adalah kicap jar, jangan mencari yang kada ada. Mencari sesuatu yang kada ada termasuk sesuatu, syukuri aja pernah ada tuh juga sifat tercela. Kicap adalah kicap jar. Itu biasanya bila orang pemilih itu biasanya orang tuh
kada kawa dibawai kawan bisnis, kada kawa inya tuh hendak untung aja biasanya, hendak untung dirinya aja, karena tuh sifat tercela. Disuruh ngakan bertaan, tuan rumah kada ingat maulah sambal adalah jar. Namanya tuan rumah nih bingung, rasa kada nyaman. Kita datang himong dihilangi, tuan rumah tadi tuh senang dihilangi. Tapi karena senangnya tadi tuh kada ingat menyorong kicap, menyorong sambal. Akhirnya apa? Jadi rasa risih tuan rumah tadi tuh, rasa kada nyaman, kada menyenangkan. Nah itu tamu tadi tuh gawian sifat tercela juga. Tanda orang kada bersyukur, mencari sesuatu yang kada ada. Pilih-pilih terus. Kau kebanyakan pilihan. Ini kada cukup tuh bang, kicap ada lagi kicap jar. Kada bersambal kah jar. Belum lagi mahina, maginnya tercela. Mah menyang hintalo jar. Kayak napakah jar, pirut-pirut kayak itu hintalunya jar. Belum lagi mahina-hina kayak itu. Merasai masakan bersuara, kada boleh itu sifat tercela. Kita bilang ke rumah orang rasai masakan. Anehnya bemasak siapa yang bemasak nih? Jangan distakuni, makan-makan aja, kasihan na mendengar. Bila kamasinan berenai, bila kamanisan berdiam, bila kurang garam berdiam aja, nikmati aja. Penting saksiakan ini bagianku dari Allah Ta'ala. Yang mana bagianku dari Allah Ta'ala akan sampai kepadaku, sampai jamu nikmati. Kan kayak itu, kadang kita jadi kayak rasa risih mbak, no kada menyamankan sifat tuh. Jar orang Banjar tuh pawadaan, ketujuh mawada, ketujuh menyambet. Pertama ketujuh mencariin yang kada ada kebiasaannya. Disuruh hintalo sebigi seorang, suruh hintalo. Amun kami jadi rumah biasanya sekali makan nih saya kong orang hintalo 2 biji. Maka dosa kan bagi kisah itu kada menyenangkan. Kami biasa hintalo 2 biji seorang. Apa ada jar, syukuri aja apa ada. Sakit-sakit hendak 2, hendak 3, kata bulik aja ke rumah seorang, tahu urusan seorang hendak 5 ka hintalo. Yang penting bila kita di wadah orang, syukuri apa nang ada. Lawan masuk ke rumah orang tuh kayak 7 tuh. Ketujuh beli lihat. Beli lihat. Kena betakun apa lah tuh kada bagusnya tuh. Banyak gawian sifat tercela nih. Kalau anak di kebiasaan, cuma kalau ulun sebutakan sabarataan, jika kebanyakan imbir bisa limpas, bisa banyak yang kada ingat. Tapi karena gawian ini, insya Allah gawian ini keseharian kita akan menemui. Karena ini keseharian, Bang. Bukan hal yang jarang-jarang. Kita akan menemui. Bila menemui bisa tak ingat kita di majelis. Juga. Biasanya bila orang kayak itu tuh, ya tadi tuh Bang mencari sesuatu yang kada ada tadi tuh tangalih ya kayak dibawai bakawan, bisnis, bekerja sama tangalih. Karena inya tuh bakawan biasanya sifat orang kayak itu tuh untung hanya bakawan hanya sewaktu nyaman. Bila sakitnya bisa meninggalkan. Kebanyakan pilih. Lain kicapnya tuh sudah ada dihidangakan, minta ambilakan, minta tolong kicap itulah tuh kada papa. Sambal umpama jauh, minta tolong sambal kada papa karena barangnya memang sudah ada. Ini barangnya kada ada. Surungi hintalo hayam kada ada kajar. Apa nang ada pada di rumah orang jangan disambet. Kau lihat jerbuan muni makan orang hintalo harus bedi diam aja jangan bisa bersambet. Orang hintalo aja terus nafsu bagian sifat tercela namanya kada menyenangkan. Hanya orang kebiasaan daripada amarah dan lawamah. Sifat amarah dan tercela ini orang setitik aja ada di hati jauh dari rasa syukur, setitik aja ada di hati kada bakal merasakan dekatnya Tuhan di hati kita tadi itu. Dekatnya Allah jauh, apalagi gonal. Jadi banyak
contoh-contoh daripada sifat tercela. Apa aja orang tuh mencari sesuatu yang kadada itu tadi di dalam rumah atau hilang. Bila aja orang tuh hendak mencari nyaman aja, orang tuh biasanya tuh sifat tercela, kada menimbang, kada memikirkan orang kada mikirkan orang pating harus pendapat saurang, harus cocok lawan saurang, harus sepatut lawan saurang. Itu namanya ya itu tuh bang, sifat yang kada menyenangkan tadi juga termasuk di bagian daripada lawamah. Nah, bulik lagi kisahnya. Ini contohnya banyak lah. Contoh lagi. Nih, kembali ke rumah tangga pulang. Bini dengan laki. Tadi kan menunjuk. Kedua berkata-kata. Ketiga sifat mengeluh tuh. Ini kebanyakan bini. Bila laki datang membawa duit banyak, kurihingnya lebar. Bila laki datang kada tapi berduit, merangut. Nah, itu juga termasuk daripada sifat tercela, karena merangut tuh kada menyenangkan. Kasihan laki. Ulun kada membela lakian, kada lah. Artinya memang paknya lakian ulun ceritakan, ya binian memang ulun ceritakan. Kasihan laki. Dalam hati laki-laki nih berharap benar senyuman bini itu bulik. Jika seandainya laki itu bulik berduit kah, kada berduit kah, tetap dengan sambutan yang hangat. Senang bener laki tadi. Senang bener bulik tuh hati tuh rasa. Ini kadang sebagian orang ada yang laki-laki takutan lawan bini. Umpama contoh, sebagian orang ada yang laki-laki takutan lawan bini. Kadang karena hendak menyenangkannya dengan bini tadi. Kayak apa caranya aku buliknya harus membawa banyak. Kayak apa harus membawa banyak. Sifat lelaki itu. Makanya laki-laki itu jarang takurihing. Kenapa takurihing? Banyak pikiran. Kenapa banyak pikiran? Yang dipikirkannya tuh kayak apa menyenangkan anak, menyenangkan bini, menyenangkan anak, menyenangkan bini. Sedangkan rezeki yang diberi oleh Tuhan tuh takarannya beda-beda. Hari ini bisa kurang. Hari besok bisa pas. Besoknya lagi bisa lebih lagi. Pas terkadang datangnya kurang, pas bulik ke rumah. Bini ubah. Seini aja yang dapat. Berapa yang hari ini? Seini aja yang Tuh kalimat tuh juga sifat tercela. Jikanya datang tetap alhamdulillah, kurang atau sedikit atau banyak alhamdulillah, ada apa-apa yang anak pating pian sihat, datang kita makanan kawat kurihingan, ya ada syukur alhamdulillah, sanang bener laki. Terkadang seorang binian tuh kada merasanya bau ucap kayak itu. Ditagur orang jangan bau ucap kayak itu, kasihan laki. Aja bila bau ucap kayak itu nyahuti ada sesahutannya, tercela pulang. Kasihan lakian, kasianinya semangatnya luar biasa begawi, berusaha apa sih. Senangkan jangan dihanta-hantai. Makanya banyak laki-laki yang soleh gugur dari kesalehannya karena hanya untuk mendapatkan menyenangkan bini tadi aja, mengharap senyuman bini aja. Sebenarnya amalannya kadang ngalih-ngalih, kadang senangkan aja laki itu terus. Itu amalan salah satu sukses. Kalau untuk urusan dunia aja, senangkan aja, kasih senyum aja biasakan di rumah. Merangut kan sifat tercela. Datang laki, apalagi malam-malam buka lawang. Assalamualaikum laki. Salam. Datang mana pian? Untung kada beikam. Datang di mana ikam? Umah. Untung kada beikam. Itu termasuk sifat tercela. Merangut bang, kasih senyum aja. Tahu nih abuan laki-laki itu yang bisi bini itu diharapkan benar senyuman bininya. Waktu belum kawin senyumnya panjang betul. Kenapa sesudah kawin senyumnya makin hilang? Kemana senyum itu lari? Itu juga bagian daripada sifat-sifat yang tercela banyak. Apa yang ulun ingat nih, ulun sebut terus nih lah dulu. Artinya cuma mempas-paskan jam aja bang nih, kada kelewatan.
Nanti ulang-ulangi lagi. Kada pembersih itu bagian dari lawamah. Kada pembersih. Orang tuh kada suka kebersihan. Nah, salawar dalam begantong di higala mari. Baju kutang di higala wang. Tapeh di higala mari. Di muka ranjang. Tahambur nah tanah kamari. Ini dada yang betapasnya nih. Dada yang betapasnya mbak pakai gantong. Pakai gantong 2 hari jadi kumpuli. Kada pembersih. Itu juga termasuk daripada sifat tercela. Yang semestinya tuh kan kalau ada wadah baskom sediakan wadah khusus memang pakaian bekas di rumah. Atau kada ada wadah ada mesin cuci masukkan ke mesin cuci. Karena kalau hendak tapas langsung aja lagi putar. Langsung basuh. Atau wadah khusus raga namanya. Pempuli di situ yang mana hendak ditapas. Jangan gantung sini, kait sana, kait sini. Pas hendak pindahan rumah 2 tahun, angkat lamari umat takasak, selawar dalam 2-3 buting di bawah lamari takasak. Saking kada pembersihnya. Sembarangan namanya. Makanya orang kada pembersih itu kan salah satu kada perejekian. Salah satu terhalangnya rezeki, kada pembersih karena kada ada rasa syukur. Orang kada pembersih itu ciri orang yang kada bersyukur. Orang bersyukur dengan perbuatan tuh makanya ini dititipi rumah, dititipi apa disayanginya, dirawatnya tadi. Bila kita menyukuri, nah tanda syukur dengan perbuatan tadi dengan membersihi. Nah itu la azidannakum ya Tuhan. Itu tuh bisa yang ditambahi oleh Allah Ta'ala. Kada pembersih jurang. Yang mana semestinya bangun guring, yang diutama benar tuh dulu yang harus dibersihkan tuh 3 dulu bila orang tuh hendak sukses. Wajib yang dibersihkan tuh bagi seorang wanita dulu wajib. Pertama pengelambuan kamar, bangun guring tuh kencangi sudah ulas tilam tuh kencang, susun rata bantal tuh tapuk rapi akan dah. Dari bangun guring sampai hendak guring malam masih kayak ring smackdown kesana kemari. Laki hendak berucap kada nyaman kalau takutan kalau tak kalahi lawan bini. Belajarlah kita jangan bertentu merubah kebiasaan jadi pembersih. Memacul baju menggantung sediakan. Kalau memang baju tuh hendak dipakai lagi boleh digantung. Tapi kalau baju itu kada hendak dipakai lagi, taruh ke tempat yang sudah memang kita sediakan hendak dicuci. Kalau masih hendak dipakai gantung tapi pakai lagi. Kalau memang hendak dipakai lagi taruh ke tempat yang sudah disediakan. Apalagi pako begantungan banyak bener. Pako di rumah. Tuh ketujuh menggantung-gantung tuh. Maksudnya ini bukan menggantung sesuatu yang kada dipakai lagi. Contoh kayak baju, yaitu ujar orang bahari itu, bukan ujar orang bahari, ujar orang yang mendalam tuh. Bila orang senang begantung-gantung yang kada terpakai lagi tuh, itu tuh biasanya bila berurusan tergantung, bila beramal ibadah kada menuntung. Bila kebaikan kada menuntung karena tabiat kelakuan tercela zahirnya nih nah. Sudah nampak senang menggantung-gantung. Selawar dalam gantung. Selawar dalam tuh kada nyaman dipandang kalau digantung. Selawar dalam laki kah? Selawar dalam bini kah? Lakian kah? Binian kah? Gantung, umay. Kada nyaman lalu dipandang. Atau nih baju dalam, pakaian dalam, BH jarang. Gantung. Kada ada gantungan digantung di sikuan lemari yang ujungan lemari segitiganya tuh nah digantung di situ. Allah. Kada nyaman lalu. Dilihat aja kada nyaman. Namanya sifat bagian daripada sifat tercela. Makanya orang kada pembersih. Rapi nyaman. Kalau memang ada gantungan, andaki gantungan yang bagus di belakang lawang. Seumpama yang mana masih dipakai gantung di situ. Paling yang masih dipakai itu 1, 2 nggak pakai lagi. Banyak keseharian semuanya tuh.
Kada pembersih sepeda motor yang dititipi Tuhan tuh kada menyenangkan juga. Setengah bulan sekali hanya basuh. Tanah habis hujan nih. Bukan calak sepeda motor nih mobil. Setengah bulan hanya dibasuh. Seminggu hanya dibasuh. Setengah bulan sempat betagaran dah dimakan tanah. Kada pembersih rumah, kada pembersih. Kan yang harus pembersih itu pertama pengelambuan, mun orang hendak sukses itu ya Allah. Kedua, itu wajib pedapuran, dapur. Wajib bersih bibini. Jangan wah kesana kemari Allah Akbar. Bingung melihat di dapur. Kada teratur sama sekali. Yang ketiga, WC. WC itu tiap hari sikat lantai. Sikat pakai wipol, bersihi bak mandi, kuras, bersihi. Pembersih lah. Rumah kalau rigat sapui hari-hari nih. Apalagi rumah tuh ya orang rancak bila masuk ke rumah orang tuh pinandu. Kenapa? Bila masuk ke rumah orang tuh melihat tuh kada yang memang kebiasaan lah, bukan orang tuh kada ingat membersihi, tapi orang tuh ada yang memang biasa pembersih, tapi pas kena itu inya kada terlihat dan kada terbersihi. Tapi ada orang memang yang memang katuju rigat. Nih sarang laba-laba nih di rumah tuh banyak bujur sarang laba-laba. Nah itu biasanya ulun tuh biasanya bila masuk ke rumah orang tahu kalau banyak sarang laba-laba. 2 kali ke rumah orang, 3 kali tetap aja sarang laba-laba tuh kayak itu. Kada berubah, makin banyak lagi. Itu biasanya orang tuh banyak masalah tuh. Masalah kada ada habisnya. Sarang laba-laba tuh berkait-kait lo. Kait sana, kait sini, kait masalah ini, masalah kayak kada ada habisnya. Coba aja bersih aja. Berkurang-kurang tuh masalah. Bersihi. Hakikatnya hati ini membersihi segala yang kada nyaman tadi, bersihi. Karena membiarkan tuh bagian daripada yang kada menyenangkan juga. Daripada sifat tercela. Banyak. Jadi 3 dulu biasakan kalau kita bibin itu, kelambu, dapur, WC. Harum lah kalau anu WC itu. Minimal kada berbau, kada beraroma lah. Dapur. Babu basuh jangan basuhan pagi dituyuk sampai esok pagi nyari dibersihi, jangan. Itu yang kada menyenangkan banyak. Kalau kita sebutkan contohnya banyak dari kebiasaan sehari-hari. Cuman yang mana yang itu dulu yang kita biasakan, kita rubah dulu. Hanya yarjun najah walam yasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabis. Berharap hendak kita tuh selamat, sukses, baik, jangan berperibahasa. Tapi walam yasluk masalikah, tapi kada mau merubah. Kada menjalani jalannya aja bahasa, kada mau merubah. Merasa senang aja dengan yang ada tuh. Dengan seadanya yang kurang nyaman, yang tercela tadi. Inna safinata la tajri alal yabis. Kapal itu tidak akan berjalan di atas tanah yang kering. Ke banyu dulu. Makanya jar orang dunia itu laksana seperti bahrun amik, bahar lautan yang mendalam. Kalau kita dilaksanakan umpama lautan kita setengah bulan yang lalu, kalau seumpama dari kekuatan kita sifat menimbun dunia, menimbulkan hingga lupa gawian-gawian tercela tadi semakin menumbuh terus pada diri. Kalau kita kada menjalani jalannya, artinya kada beramal, kada merubah kebiasaan. Ya apabila kita hendak baik. Karena syaratnya tuh kita hendak merubah, Bang. Kada ada yang sulit, asal hakun. Ngalih guru aja kada ada ngalih. Nyaman. Kalambu tuh bila riget, bila bukan riget, kalambu tuh ulas tilam kada kencang. Nyaman kada berabah. Mun ada orang tuh merasa berabah nyaman dengan keadaan rigat tilam, dapur rigat, merasa nyaman, nikmat aja guring. Kalau ulun tapi kau guring kada bisa tidur,
Kalau ada orang merasa nyaman, berarti orang itu memang tak biasa rigat dan memang merasa nyaman dengan rigat. Nah, itu sulit biasanya, lambat berubah. Merasa nyaman dengan yang rigat, kebiasaan. Nah, jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, banyak tadi mulai mana tadi lu ulangi lagi nah, mulai berumah tangga. Nah, apalagi tuh, supaya kita mudah diingatkan aja ulangi, mulai tunjuk menunjuk, laki bini lah, bila laki kayak ini, bila bini kayak ini, berbahasa yang lembut, aku ikam jangan, bila bini ke laki, bila laki ke bini kada apa-apa aku ikam. Kemudian jika apalagi tuh, ketiga jangan mengeluh kalau dalam rumah tangga. Keempat, di luar daripada rumah tangga jangan mencari sesuatu daripada sesuatu yang kadada, yang sudah diadakan. Contoh, disuruhi hidangan. Apakah jenis daripada lain hidangan lagi? Apa nang dia orang tuh sudah terima kadarnya, jalani, nikmati, kada memilih, kada mencari-cari. Suruh orang banyu putih minum, suruh orang banyu kopi, alhamdulillah. Takon orang minum, kecuali orang betakon kada minum kopi kah? Umpama kada jauh, umpama aku kada ada nang diarit, mungkin istirahat dulu kada minum kopi dulu sementara ini. Bepada aku sumpama istirahat sementara ini dulu minum kopi, paham orang, oh jurang ada nang diarit, mah ambilakan orang banyu putih itu ada apa-apa. Kalau orang menakoni, tapi kita jangan betakon, aku suruh nyurang kopi, aku ada kau minum kopi. Atau suruh nyurang kopi manis, mah aku kada bisa minum kopi manis nih, aku kopi pahit. Berdiam aja, hendak minum, bila kada hendak jangan diminum, itu aja. Jangan memilih, apalagi tadi tuh sifat-sifat tercela dalam berdagang, tawar menawar, sistem memaksa tawarannya. Terus dalam berjualan membodoh-bodohi dari kilometer, dari oli, dari nota-nota basah. Biasanya tuh dari perusahaan datang ke toko, berapa pian berjual seng, ya berapa berjual hendak mengadakan bahan perusahaan sekian, kena notanya lebih hilah jar, catat lebih. Nah, ini nam dustai dah. Itu namanya nota-nota basah tuh. Kan banyak itu tuh kalau di perusahaan. Padahal untuk toko lah, total berapa, 5 juta, catat 8 juta. Hakun lah pian, hakun. Ambil notanya nak ke perusahaan 8 juta. Ambil 8 juta, unjuk ke toko 5 juta, 3 juta inya, padahalnya karyawan dari situ. Itu kada boleh. Menyuruh toko memang 5 juta, jangan disuruh catat 8 juta. Kecuali umpama bagian pengadaan barang, umpama contoh bagian pengadaan barang, disuruh inya dari perusahaan mengadakan barang, mengadakan barang lah, sekian umpama. Inya yang menukar barang tadi dari duit inya, baru inya menjual ke perusahaan, itu kada apa-apa. Tapi kalau inya hanya pengadaan barang, tapi disuruh pengadaan barang tapi dengan toko berucap, catat, naikkan notanya. Nah, itu tercela juga tuh, banget daripada tercela lagi tuh. Tuh tanpa disadari, kasihan anak bini dimakani yang kada bagus, tak makan yang haram, anak bini kada makin membaik, sakit hati, makin tua makin bebangat, makin tumbuh lagi di anak, kelakuannya timbul lagi di cucu, diwariskan karena sebab makanan yang kurang bagus. Sudah kita tahu syarat ibadah pertama, syarat diterimanya ibadah itu ialah makanan yang halal, bakat berida, bagiannya dikeluarkan, hasil yang bagus tanpa daripada gawian-gawian yang tercela. Itu banyak. Apalagi tadi banyak gawian-gawian tercela nih, banyak contoh-contohnya aja Bang Malamin lah, dicontohkan ke arah tercelanya. Masih kita di nafsu tercela. Mungkin sampai sini dulu hari jam 10. Nanti kita sambung tanggal bulan yang akan datang. Ini contohnya banyak. Mungkin tanggal bulan akan datang masih contoh-contoh. Banyak contohnya.
Ambil daun pisang orang kada bepadah. Nah aja santai-santai di muka rumah orang, pas rame lagi musim rambutan, nah aja tangan bepadah kada kuyak, nah aja memutik kempun orang bepadah kada, nah aja nyaman benar tuh rambutan randah-randah seumpama pohonnya. Gawian yang tercela beritaan tuh kada, itu kada banget daripada tercela lagi tuh. Dipadahkan maling sarik, cuma ya tanya mah ambil ampun orang kada bepadah. Daun pisang biasanya di kampung-kampung tuh memais iwak, di higa rumah daun orang ambil pais iwak, pais jamur pais apa, tapi daunnya kada bepadah. Orang banyak kangkong-kangkong di higa rumah orang, pucuk-pucuk gumbili hendak menyayur di higa berbatasan dengan tanah orang banyak, lain orangnya berpesan kalau hendak ambil ha, ini orangnya kada ada berpesan, ambil pucuk gumbili masaki makan. Tamu datang ambil juga pucuk gumbili sorongi juga, karena kebiasaan mah ambil ampun orang tuh, kada merasa berdosa. Kenapa kebiasaan? Kada papa aja, rasa kada papa tuh udah jadi kebiasaan ya. Orang tuh rasa rigat tadi sudah menjadi biasa, lalu kada menjadi apa-apa, rasa nyaman aja, padahal itu gawian tercela. Banyak contohnya. Intinya dari balaki babi ini adalah wallah alam bisawab, banyak. Mudah-mudahan kita kaum intinya kita aja yang hendak, bila kita ada ada kemauan, mudah aja untuk merubah. Ada kemauan dan ada ilmunya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salih wa ala man wa syekhuna wa murabbi ruhina al-Fatihah. Bismillah.